Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah, wa tahiyatan lil ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah. Amma ba'da. Salam tahiyat tanda hormat teruntuk dewan juri yang insya Allah tinggikan dalam derajat. Salam wajhah tanda mahabbah teruntuk para peserta lomba dai HMPSPAI yang insya Allah penuhi berkah hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terdapat sebuah pepatah pada zaman dahulu. Apa pepatahnya hadirin? Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu hadirin, berlandaskan pepatah tersebut, perkenalkan saya Latif Fadlan Hidayat dari Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kota Gede, Yogyakarta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, membahas mengenai fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam hal kebaikan, tentunya tak jauh-jauh kita harus mengacu kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyeru kepada kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan, khususnya dalam hal ubudiyah. Bahkan hadirin, Nabi Muhammad dalam kitab Sama'il Muhammadiyah dijelaskan memperbolehkan dua hasad hadirin. Apa saja? Yang pertama hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan kita hasad terhadap orang-orang yang pinternya di atas kita, yang ilmu agamanya di atas kita. Kenapa hadirin? Karena dengan rasa hasad terhadap orang-orang tersebut akan timbul ghirah ataupun semangat kita untuk senantiasa belajar. Betul hadirin? Yang kedua, Nabi Muhammad memperbolehkan kita hasad terhadap orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk hal-hal kebaikan. Sedekah kepada fakir miskin contohnya, mewakafkan tanah untuk masjid contohnya, memberikan rezeki kepada kaum duafa contohnya, dan masih banyak lagi hadirin. Dengan rasa hasad terhadap orang kaya yang seperti itu hadirin, kita akan timbul semangat juga untuk senantiasa bekerja. Betul hadirin? Betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini hadirin, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah dengan judul berlomba-lomba mengikuti akhlak Nabi. Kenapa? Karena akhlak Nabi sudah pasti kebaikan hadirin. Karena akhlak Nabi sudah pasti kesempurnaan hadirin. Terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi
itu seperti Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, bagaimana menjadikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, baris-baris Al-Quran itu menjadi baris-baris laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah kata kiai saya, yakni Al-Maghfurlah Romo Yai Asyari Marzuki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 29 yang menjelaskan bagaimana sikap Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar. Artinya, Muhammad merupakan utusan Allah. Beliau bersikap keras alal kufar terhadap orang-orang kafir. Tapi sebentar dulu hadirin. Dalam tafsir, sikap keras Nabi Muhammad tersebut ketika perang hadirin. Agar lebih memahamkan hadirin, kita harus next kepada ayat selanjutnya. Warruhama'u bainahum. Dan Nabi Muhammad bersikap kasih sayang bainahum. Dhamir itu kembali kepada yang terdekat, yakni kepada orang-orang kufar tadi hadirin, orang-orang kafir tadi hadirin. Nabi Muhammad bersikap keras terhadap orang-orang kafir ketika perang dan bersikap kasih sayang juga. Oleh karena itu hadirin, dapat disimpulkan Nabi Muhammad ketika dalam keadaan yang bukan perang, Nabi Muhammad senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi cinta, mencintai seluruh alam hadirin. Oke, kita next hadirin agar tidak terlalu lama. Di ayat selanjutnya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Simahum wujuhihim min athari sujud. Di wajah Nabi, di wajah para sahabat terdapat bekas sujud. Bekas sujud di sini dapat diartikan di seluruh wajah. Dalam tafsir guru saya mengatakan, athari sujud ini ialah muka yang berseri-seri karena sering wudu, sering sholat hadirin. Jadi terdapat 3 poin yang dapat kita contoh hadirin. Yang pertama, bersikap keras terhadap hal-hal yang mungkar. Yang kedua, bersikap kasih sayang kepada sesama. Dan yang ketiga, senantiasa untuk beribadah, menjaga wudu agar di wajah kita terpancar athari sujud di akhirat kelak hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua dapat mencontoh akhlak Nabi seperti di atas tadi hadirin. Untuk menutup ceramah saya akan membacakan sebuah makalah Arab untuk kaum pemuda khususnya. La utlata li nailil muna wala rohata li talibin najah. La utlata li nailil muna. Tidak ada kata libur untuk orang-orang yang menggapai mimpi. Wala rohata li talibin najah. Dan tidak ada kata istirahat untuk orang-orang yang mencoba menggapai kesuksesan. Dapat difahami anak-anak muda, mas dan mbak sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, si Aan menginjak mangga, mangganya jatuh ke dalam sumur. Demikian dari saya, takutnya kaum hawa susah tidur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.